Shalom Bapak Ibu, masih tetap di rumah, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di semua tempat. Saya percaya bahwa situasi ini saudara tetap berada dalam damai sejahtera. Dan saya berdoa supaya keadaanmu tetap baik-baik saja. Karena damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu, dalam keluargamu, di hidupmu dan di rumah tanggamu. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Masih dalam suasana Paskah, masih dalam sukacita Paskah. Dan karena itu saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi berada bersama dalam sebuah ibadah di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Engkau memberkati kami, dan kami akan baca firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami percaya ketika firman diberitakan, iman kami bertumbuh, dan karena itu kuasa-Mu kami dinyatakan di tempat ini. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, kami yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan. Dan karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 15. Saudara, 1 Korintus pasal 15 ini cukup panjang, saudara. Kalau kita lihat ada 58 ayat. Tidak mungkin kita akan bacakan semuanya. Saya akan bacakan saja sampai dengan ayat 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang saya mau perhatikan dalam bacaan ini. Yang pertama adalah, saudara, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Saudara, ikuti saya. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Di ayat 9 dan sampai dengan ayat yang ke-11, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara yang kekasih, Paulus menjelaskan bahwa Injil itu berisi kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang penting, saudara. Tentu semua yang diberitakan di Alkitab itu penting. Tetapi yang paling penting menurut Rasul Paulus adalah Injil itu berisi kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, tetapi itu tidak cukup sampai di situ. Kebangkitannya memberi pengharapan akan adanya perubahan hidup yang ia alami. Ini yang luar biasa. Bahwa kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan adanya perubahan hidup yang Rasul Paulus alami. Pertanyaannya adalah, perubahan hidup apa yang dialami Paulus? Saudara, yang pertama dia menjelaskan di dalam ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Wow, luar biasa. Ya. Jadi yang pertama, perubahan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus adalah perubahan status. Perubahan apa, saudara? Status. Katakan status. Nah, saudara, Paulus dahulu, kita tahu dia bernama Saulus. Saulus ini adalah seorang Yahudi yang sangat ketat menjalankan syariat agama Yahudi. Bahkan dia berkobar-kobar, artinya semangatnya luar biasa melayani Allah. Tetapi saudara, ya, di satu sisi dia memiliki semangat untuk melayani Allah, tetapi di sisi lain dia menganiaya pengikut jalan Tuhan, atau dikatakan dia menganiaya jemaat Allah. Saudara yang kekasih, ini hal yang harus kita perhatikan, bahwa tidak mungkin seseorang mengaku percaya kepada Allah yang Rahman dan Rahim, ya kan? Allah itu adalah kasih. Dan saudara, tetapi pada sisi yang lain, orang itu penuh kebencian, ya, penuh amarah, atau seperti Paulus, dia berkobar-kobar melayani Allah, tetapi menganiaya jemaat Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kalau saudara memiliki ajaran Tuhan, karena ajaran Tuhan itu Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, Allah itu kasih, maka saudara akan hidup di dalam kasih. Maka siapapun di antara kita yang mungkin tidak seiman, yang mungkin tidak sedenominasi, tidak seagama, kita memandang dia sebagai orang yang juga perlu dikasihi. Saudara yang dikasih. Tetapi ketika saudara lihat Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 3 sampai dengan 9, dari perjumpaan itu jalan hidupnya berubah, ya. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberitaan Injil yang sangat setia, bahkan sampai akhir hidupnya dia setia kepada Tuhan. Saudara lihat, dulu seorang Saulus adalah seorang yang binasa meskipun mengaku diri melayani Allah. Tetapi setelah Tuhan melawatnya,
seorang Saulus berubah menjadi Paulus yang telah diselamatkan. Itulah perubahan status yang dialami. Bagaimana dengan saudara? Saudara, saya juga dulu bukan seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya seorang pembenci Kristus. Saya tidak suka bergaul dengan orang Kristen. Bagi saya, kekristenan adalah sebuah kekristenan itu adalah sebuah pengkhianatan dari ajaran Yesus. Jadi saudara yang kekasih, saya benci kekristenan, saya benci Yesus, tetapi sesuatu telah terjadi dalam hidup saya. Saat itu Tuhan menjumpai saya. Dan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ini yang terjadi. Dari perjumpaan itu, saya punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Saya punya kerinduan untuk membaca Injil. Saudara yang kekasih, waktu saya baca Injil, benar. Apa yang tertulis dalam Injil itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Karena dalam Injil itu, seperti yang dikatakan oleh kitab saya yang lama, bahwa di dalam Injil ada hidayah, ada petunjuk. Dan saya baca, saya temukan petunjuk ini. Di mana itu? Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Waktu Yesus berkata tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, dia mau berkata begini, tidak seorang pun yang datang ke surga, karena Bapa itu ada di surga, kecuali melalui dia. Saudara, terjadi perubahan hidup. Ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi bagaimana dengan saudara? Paulus, seorang penganiaya, seorang pembenci kekristenan, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjumpai dia dalam perjalanan menuju Damsyik itu, saudara. Dia mengalami perubahan hidup. Dan perubahan itu adalah perubahan status. Seorang yang sedang menuju kepada kebinasaan, sekalipun dia beragama. Sebab agama tidak menjamin keselamatan. Menjadi seorang yang dipastikan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, saudara, saya percaya waktu saudara terima Yesus, saudara memiliki kepastian keselamatan. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi dalam diri seorang Paulus? Perubahan arah hidup. Setelah Paulus diubahkan statusnya dari seorang pendosa menjadi orang yang diselamatkan, ia tidak berpangku tangan, saudara. Dia tidak berdiam diri, melainkan semakin giat bekerja. Bahkan dikatakan di sini bekerja keras, semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, setelah diselamatkan, Rasul Paulus makin giat memberitakan Injil. Bahkan dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, melayani Allah. Lebih uniknya, saudara, meskipun dia makin giat bekerja keras demi kerajaan Allah, dia tetap menyadari bahwa itu adalah anugerah dan bukan kehebatan dirinya sendiri. Di ayatnya yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi perhatikan di sini, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Saudara, kembali di sini kita mendapatkan pelajaran berharga dari seorang Rasul Paulus. Ia bukan hanya Rasul Kristus yang paling pandai dan setia, tetapi dia juga seorang Rasul yang rendah hati. Sekali lagi, seorang Rasul yang rendah hati. Bagaimana dengan kita? Saudara, biarlah kita selalu belajar dari seorang Paulus. Semua hanya kasih karunia Allah. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Amin. Yang kedua, saudara, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kepastian iman. Jadi yang pertama tadi, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Jadi di diri Paulus perubahan status. Ya. Statusmu dan statusku bukan lagi orang berdosa. Karena kita sudah ditebus. Roma pasal yang ketiga ayat 24. Oleh kasih karunia kamu ditebus dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Dan ini status baru kita. Status lama kita apa? Yaitu orang berdosa. Ayat 23. Nah, siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Yaitu kita menjadi orang benar. Bukan cuma perubahan status, tapi juga arah hidup. Ya. Waktu Paulus jumpa Tuhan, dia menemukan kasih karunia, maka ini tekad hidupnya makin giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Biarlah kita juga makin giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kepastian iman. Di ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, pengharapan akan perubahan hidup tidak akan bisa jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Oleh karena itu, Paulus menegur jemaat Korintus, di mana pada waktu itu ada jemaat yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan orang mati tidak bisa hidup lagi. Kepada mereka yang tidak percaya, Rasul Paulus menegur dan menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil dan yang dia sampaikan, dan sia-sia jugalah kepercayaan mereka. Dengan kata lain, kebangkitan Kristus adalah inti atau dasar Injil sejati dan iman Kristen. Amin, saudara. Injil yang memberitakan hanya kematian Yesus Kristus yang tidak bangkit belum bisa disebut Injil. Karena fakta mengatakan bahwa semua pendiri agama, filsafat, kebudayaan, dan lain sebagainya pasti mati. Dan itu sama saja. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian, ini berita sukacita. Berita apa, saudara? Katakan berita sukacita yang tidak bisa dicapai oleh semua agama, filsafat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Berita sukacita apa yang terkandung di dalam kebangkitan Kristus itu? Yaitu Kristus bangkit
dan memberikan kepastian iman di dalam dua hal. Yaitu yang pertama, kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Di ayatnya yang ke-19, Paulus mengatakan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, Rasul Paulus mengemukakan bahwa jika kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia yang pernah hidup di dunia ini. Mengapa? Karena sama seperti semua pendiri agama, filsafat, etika, kebudayaan, dan lain sebagainya, mereka semua mati dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Para penganut agama dengan susah payah berbuat baik supaya dia dapat diselamatkan. Mengapa? Karena para pendiri agama mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetapi puji Tuhan, katakan haleluya, Kristus bukan hanya mati, tetapi ia bangkit, membuktikan dia telah menang, mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut, serta memberikan keselamatan dan pengharapan kepastian iman bahwa di dalam Kristus sajalah ada jalan kebenaran dan hidup. Di luar dia mutlak tidak ada jalan keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama lain, saudara. Tidak ada nama lain yang menjamin keselamatan kecuali nama Yesus. Katakan haleluya. Oh haleluya. Yang kedua, kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Selain kepastian keselamatan, kita juga memiliki kepastian kebangkitan tubuh yang merupakan bagian dari iman Kristen di kekekalan nanti. Hal ini dijelaskan pada ayat 16, kalau saudara baca secara keseluruhan, di mana Rasul Paulus menyinggung sedikit tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Lalu bagian ini diuraikan secara jelas di ayat 35 sampai dengan 58 tentang natur kebangkitan tubuh. Di ayat 36, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh berkaitan dengan kematian yang fisik. Artinya begini, sesuatu tidak akan tumbuh atau hidup jika ia tidak mati terlebih dahulu. Dengan demikian, tubuh kita akan dibangkitkan setelah tubuh kita yang bersifat jasmaniah ini dimatikan. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengemukakan perbedaan antara tubuh kita yang fana di dunia ini dengan tubuh kemuliaan yang akan kita peroleh nanti. Pertama, perbedaan sifat waktu, kesementaraan lawan kekekalan. Saudara, di ayat 42, Paulus mengemukakan bahwa tubuh kita adalah tubuh yang akan binasa. Sedangkan tubuh kemuliaan kita nantinya tidak lagi binasa, melainkan bersifat kekal. Berarti tubuh kemuliaan melampaui waktu. Artinya tidak diikat oleh waktu kesementaraan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan sifat kualitas. Kehinaan lawan kemuliaan. Kelemahan lawan kekuatan. Nah, di ayat 43, saya akan bacakan. Di ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan.
ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Rasul Paulus mengemukakan dua hal tentang perbedaan ini, yaitu tubuh duniawi kita adalah tubuh yang hina dan lemah. Kita bisa sakit, kita bisa diserang oleh virus corona, bahkan mungkin koro-koro yang lain. Tetapi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan kita adalah tubuh yang mulia dan kuat, melampaui semua keterbatasan duniawi. Di surga, corona tidak akan bisa menyerang kita. Haleluya. Amin. Yang ketiga, perbedaan esensial alamiah lawan rohania. Nah, di ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Di ayat 44 ini Rasul Paulus mengemukakan bahwa tubuh duniawi kita bersifat alamiah. Artinya ada unsur kedagingan, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti roh Allah. Sedangkan tubuh surgawi kita nantinya bersifat rohania. Artinya kita pasti hidup menurut roh, mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saudara bisa lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita bisa beriman pada kebangkitan tubuh hanya karena kita sudah beriman pada kebangkitan Kristus yang bersifat jasmani. Dan bersama-sama dengan Paulus, kita bisa menantang iblis dan menyatakan kemenangan umat pilihannya karena kemenangan Kristus. Kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Katakan haleluya. 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 Saudara, adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita jumpai dan alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus dan kebangkitannya? Kita jawab sama-sama, tidak ada. Katakan, tidak ada. Oleh karena itu, saya menantang saudara saat ini, jika saudara masih mau ditipu oleh berbagai bujukan rayu iblis melalui media TV atau buku-buku yang lain, lalu beriman dan berkata bahwa Kristus tidak pernah bangkit, hari ini tobat. Bertobat. Biarlah Roh Kudus bekerja di hatimu dan membukakan hati dan pikiranmu untuk menerima Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai satu-satunya juru selamat. Katakan, satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Saudara, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Karena nabi dan rasul hari ini gelarnya sama, almarhum. Karena itu saudara miliki album saya. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Saudara, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia adalah Raja dan pemilik hidup saudara dan saya secara pribadi. Katakan haleluya. Ingat saudara, jika Kristus tidak bangkit, maka kita akan terus hidup dalam dosa dan tidak dapat diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, katakan haleluya, Kristus bangkit. Itu membuktikan iman dan pengharapan kita
tidak sia-sia. Kebangkitan yang memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus, bahwa kita sanggup mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Karena ia telah mengalahkan segala kuasa bagi umat pilihannya, supaya kita menjadi hamba yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Firman hari ini memberikan ketegasan kepada kami bahwa iman kami tidak menjadi sia-sia. Bahkan hidup kami pertaruhkan kepada semangat yang kami dapat hari ini, spirit yang kami peroleh hari ini, kami boleh miliki dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah, kesulitan hari-hari ini. Dan karena itu, biarlah sukacita yang kami peroleh melalui kebangkitan Kristus membuat kami semakin giat dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.